Bapa kami yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih setia-Mu, penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini yang menjadi pedoman, memberikan kekuatan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu leluasa bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di renungan harian di hari Selasa 3 Juni 2025. Renungan kita tertulis dari Mika 7 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Tungi semade batah sungoko, namar pamuati di dosa jalana ubolus pangalusion ni partalian nada tibai, dak toktong ibana marsigomos marroni rimas, ai makalau mohon asirohado ibana. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesengsaraan dan kematian merupakan upah dari dosa. Kita umat manusia tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya keberdosaan. Kita umat manusia tidak bisa melepaskan hidup kita dari yang namanya jeratan dosa tersebut. Lantas kita sangat bersyukur ketika kita umat manusia tidak bisa melepaskan diri dari namanya dosa. Kita mempunyai satu juru selamat yang bisa melepaskan kita dari keberdosaan tersebut, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita tahu Yesus sendirilah yang melepaskan kita dari dosa. Kita tahu Yesus sendirilah yang melepaskan kita dari kematian. Yesus sendirilah yang mempersatukan kita dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib. Nah, demikian juga dalam renungan kita di pagi hari ini. Nabi Mika mengungkapkan hanya Allah sendirilah Maha Pengampun, hanya Allah sendirilah yang memaafkan segala pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan umatnya. Kemurkaan Allah itu tidak bertahan lama. Kemurkaan Allah tersebut tidak berlangsung selama-lamanya. Kemurkaan Allah itu tidak lebih besar dibandingkan kasih setianya kepada umatnya. Bila kita lihat teks kita di renungan pagi hari ini, bagaimana sifat Allah yang murah hati itu, sifat Allah Maha Pengampun, sifat Allah Maha Penyayang. Dia berikan, Dia membebaskan kita dari keberdosaan. Pengakuan kita atas kebesaran kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kasih setia Tuhan tidak dapat ditaklukkan dengan apa yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Sebab karena kasih setia Tuhan yang paling besar itu, kita beroleh kelepasan dari yang namanya dosa. Kita beroleh hidup dari belenggu dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan ini bukan hanya pengakuan saja. Renungan ini bukan hanya sebuah proklamir yang kita sampaikan bahwa Tuhan adalah
Allah yang setia. Namun kita juga dituntut supaya untuk menghidupi renungan ini, supaya untuk tetap hidup di dalam kasih setia Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pengampunan, ketika Tuhan memberikan kasih setianya, memaafkan pelanggaran kita, kita sebagai umat Kristen, pengikut Kristus, harus juga menghidupinya dengan hidup dalam kemurahan daripada Allah. Hidup di dalam kasih setianya dengan memaafkan pelanggaran orang-orang yang ada di sekitar kita. Sering sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan ungkapan yang mengatakan mardomu di tanah narara yang berisikan tiada maaf bagimu, kita bersatu sampai kepada kematian. Namun kita diarahkan supaya kita tidak lagi mengungkapkan perkataan yang demikian, supaya kita tidak lagi menyimpan dendam yang demikian, yang selalu mengungkapkan mardomu di tanah narara. Tetapi ketika kita sudah memproklamirkan, mengakui kasih setia Tuhan yang sangat besar, kasih setia Tuhan yang tidak dapat terbandingkan, kasih setia Tuhan yang membebaskan kita dari yang namanya maut, yang dari yang namanya dosa, kita juga harus mampu mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita, memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang selalu menghina kita. Kita harus memaafkan dan mengampuninya, sebab kita telah menerima kasih setia Tuhan yang sangat besar, dan kita juga harus menghidupi kasih setia yang daripada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah di dalam kasih setia daripada Tuhan, dan kita juga menjadi pelaku kasih setia daripada Tuhan dengan mengampuni dan menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.